Siang itu Minggu 30 Juni 2024 mumpung libur kerja. Andika memilih bersantai di rumah kontrakannya. Menjelang siang hari, Andika yang sempat bermain-main dengan anaknya yang masih berusia 8 bulan, akhirnya mulai merasa sepi namun juga lega ketika sang anak sudah lelap tertidur. Karena itu ia lantas mendekati Kiki istrinya, merayunya mengajaknya melakukan hubungan suami istri. Dengan senang hati tanpa menolak, Kiki pun melayani ajakan suami tercintanya itu. Sekitar pukul 13.00 setelah keduanya mencapai puncak kenikmatan bersama, lalu rebahan sambil berbincang santai di kasur yang digelar di atas lantai kamar kontrakan itu. Saat itu Kiki yang belum mengenakan pakaiannya lagi sambil rebahan memainkan ponselnya. Entah bisikan setan dari mana, tiba-tiba Andika sang suami marah. Pria berusia 26 tahun itu menuduh istrinya sedang menghapus pesan-pesan di ponselnya yang dikirim oleh pria selingkuhannya. Atas tuduhan tersebut, cekcok pun tak terhindarkan lagi. Terlebih saat Andika bahkan menuduh Kiki telah hamil anak dari pria selingkuhannya. Tak cukup dengan tuduhannya, Andika yang berbadan tinggi tegap itu lalu mencekik leher istrinya sekitar 15 menit. Merasa belum puas, pria itu lantas memukuli wajah dan kepala wanita yang sudah dinikahinya selama hampir 2 tahun itu berkali-kali hingga bagian wajah dan kepala Kiki berlumuran darah. Tak berapa lama kemudian wanita berusia 27 tahun itu perlahan tak mampu bergerak lagi. Andika Ahid Widianto, pria berusia 26 tahun, adalah warga asal Bekasi yang bekerja sebagai pegawai tetap PT KAI atau pegawai BUMN yang sehari-hari bertugas di bagian administrasi Depo Kereta Cipinang, Jakarta Timur. Andika dulunya adalah seorang duda yang telah bercerai dari istri pertamanya. Dari pernikahan pertamanya tersebut telah dikaruniai seorang anak berusia 4 tahun. Namun pernikahan itu kandas lantaran Andika yang kerap berbuat kasar pada istri pertamanya. Karena itu si istri pertama kemudian menuntut cerai. Namun Andika tak pernah terkena hukuman lantaran mantan istrinya itu tak pernah melaporkan KDRT yang dilakukannya. Setelah sempat menduda, Andika lalu menikahi Rizky Nur Arifah Mawati, wanita berusia 27 tahun yang juga sama-sama asal Bekasi pada 9 Januari 2023. Kiki, begitu wanita ini biasa disapa. Ia dikenal sebagai sosok yang baik, santun dan ramah. Ia dulu juga bekerja di PT KAI sama seperti Andika. Di sanalah mereka pertama bertemu dan berkenalan. Namun setelah menikah Andika melarang Kiki bekerja, katanya agar fokus mengurus rumah tangga saja. Dengan alasan demi belajar hidup mandiri, mereka lalu sepakat memilih tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan padat penduduk, daerah Cipinang Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan akhirnya setelah beberapa bulan menanti, dari pernikahan ini lahirlah seorang anak buah cinta mereka, yang ketika kisah ini terjadi masih berusia 8 bulan. Hanya saja impian hidup bahagia bersama orang tercinta ternyata tak didapatkan oleh Kiki. Andika sang suami ternyata begitu mudah marah, bahkan tak segan melayangkan tangan padanya ketika emosi menguasai pria itu. Pihak keluarga Kiki yang mengetahui perilaku Andika seperti itu pun sering meminta Kiki agar pulang saja ke rumah orang tua di Bekasi. Namun ternyata cinta Kiki yang begitu dalam pada suaminya itu membuatnya justru memilih untuk memberikan kesempatan lagi dan lagi pada suaminya itu meskipun ia kerap mendapatkan perlakuan kasar dengan harapan sang suami kelak bisa berubah. Nyatanya bukannya berubah, puncaknya siang hari itu, Minggu 30 Juni 2024, nyawa Kiki justru melayang di tangan pria yang disebut sebagai suami itu. Saat itu Andika yang melihat istrinya tak bergerak lagi. Sempat terdiam beberapa saat, kemudian didekatinya tubuh terkapar bersimbah darah di lantai kamar samping kasur itu, dan diperiksanya sebentar untuk memastikan apakah sudah benar-benar tewas atau belum. Setelah meyakini sang istri tak lagi bernyawa, bukannya merasa panik ataupun meminta tolong, Andika malah dengan santainya rebahan di kasur samping mayat sang istri. Barulah sekitar pukul 16.00 Andika menghubungi ayahnya via WA. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menghabisi istrinya itu. Sang ayah yang ketika itu sedang ada acara keluarga di Sentul, dengan panik bersama 3 keluarga lainnya bergegas menuju rumah kontrakan
yang ditempati Andika bersama istri dan anaknya yang beralamat di RT 7 RW 4, Cipinang Pulau Gadung, Jakarta Timur itu dengan naik motor. Saat tiba di TKP, ayah dan keluarganya sangat terkejut melihat kondisi Kiki menantunya. Sudah terkapar bersimbah darah di lantai, dibiarkan begitu saja. Sedangkan Andika tampak masih tiduran di kasur. Meskipun melihat keluarganya datang, Andika tak bereaksi. Ia tetap berbaring santai di samping jasad sang istri. Sambil menahan tangis, ayah Andika mengambil sebuah selimut, ditutupinya jasad sang menantu dengan selimut tersebut. Lalu dengan berlari tergopoh ayahnya menuju rumah ketua RT setempat, melaporkan perbuatan anak laki-lakinya yang telah menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Barulah setelahnya, peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian. Sekitar pukul 17.30 pihak kepolisian yang tiba di TKP pun segera mengamankan Andika. Ketika itu tak tampak raut penyesalan di wajah pria itu. Ia malah menyodorkan kedua tangannya pada petugas, memintanya agar diborgol. Tak hanya itu, pria berusia 26 tahun itu lantas meminta agar matanya ditutup saat dirinya digiring ke kantor polisi. Sementara jenazah Kiki baru dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati sekitar pukul 18.30 guna dilakukan otopsi. Seketika itu pula, warga sekitar kontrakan padat penduduk itu pun gempar. Kabar yang beredar bahwa Andika telah membunuh istrinya yang sedang hamil 2 bulan. Karena ternyata sebelum kejadian, Andika pernah mengatakan pada orang-orang sekitarnya jika Kiki istrinya sedang hamil kembali, meskipun sang anak pertama belum genap berusia setahun. Karena itulah setelahnya banyak beredar pemberitaan di luar yang menyebutkan jika korban pembunuhan ini sedang dalam keadaan mengandung 2 bulan ketika dihabisi oleh suaminya. Keluarga Kiki yang mendengar kabar duka itu tentu saja sangat sedih dan terkejut. Mereka tak menyangka pilihan Kiki yang terus bertahan dengan perlakuan suaminya itu berakhir begitu miris. Keluarga menyesali kenapa Kiki tak pernah mau mendengar nasihat keluarganya agar meninggalkan pria itu saja, karena tak sekali 2 kali menyakitinya. Di hadapan penyidik, Andika mengaku peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.30, tapi ia tak berani mengabarkan pada warga sekitarnya. Barulah sekitar pukul 16.00, ia memberanikan diri menghubungi ayahnya untuk mengakui apa yang telah dilakukannya pada istrinya itu. Andika pun mengatakan alasannya tega melakukan perbuatan keji itu lantaran cemburu. Ia menduga istrinya memiliki hubungan dengan pria lain. Bahkan ia pun menduga jika janin yang sedang dikandung Kiki istrinya juga hasil hubungannya dengan pria lain itu. Tapi yang mengejutkan, setelah nyawa Kiki melayang barulah ketahuan jika Andika ternyata sudah pernah mengurus perceraian dengan Kiki. Namun pengajuan itu ditolak oleh pengadilan karena berkasnya kurang lengkap. Dan setelah hasil otopsi jenazah keluar yang berupa dokumen visum et repertum, polisi menyatakan bahwa Kiki tidak dalam keadaan hamil ketika dihabisi suaminya. Jadi kabar serta tuduhan pelaku bahwa istrinya hamil dengan pria lain itu hanyalah tuduhan tanpa bukti. Begitupun dengan tuduhan pelaku bahwa korban memiliki hubungan dengan pria lain pun tak terbukti setelah polisi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan pada ponsel korban. Sementara itu dari keterangan beberapa saksi yang merupakan tetangga sekitarnya, keluarga kecil Kiki dan Andika itu baru pindah ke kontrakan yang menjadi TKP itu baru sekitar 2 pekan. Mereka sebelumnya ngontrak di Jalan Asoka 4 yang tak begitu jauh dari kontrakannya yang sekarang. Andika memang tak begitu dikenal oleh warga sekitarnya karena memang jarang mau bergaul dengan tetangga. Namun tetangga cukup baik mengenal Kiki. Sosoknya dikenal ramah dan baik oleh orang-orang sekitarnya. Namun beberapa tetangga mengaku pernah melihat sendiri bekas memar di tubuh wanita itu setelah dipukuli oleh suaminya. Dari cerita si tetangga, ketika itu Kiki yang sedang keluar belanja, tampak mengenakan jaket di siang hari bolong. Tetangga yang melihatnya merasa aneh, lalu bertanya pada Kiki kenapa kok siang-siang pakai jaket. Saat itulah Kiki menunjukkan bekas memar di beberapa bagian tubuhnya yang katanya habis dipukuli oleh suaminya. Hanya saja, dalam akun media sosial milik Kiki, tak jarang wanita itu mengunggah momen kebersamaannya dengan sang suami yang tampak romantis dan harmonis.
Namun di postingannya, Kiki juga pernah menyinggung soal masalah dalam rumah tangganya. Ia pun pernah menuliskan tentang memberi kesempatan kedua pada suaminya itu. Tapi kenyataannya, bukannya sadar atas kesalahannya, justru suaminya itulah yang ternyata menjadi penyebab kematiannya. Penyidik yang mengetahui riwayat KDRT yang juga pernah dilakukan pelaku pada pernikahan pertamanya, lalu melakukan pemeriksaan terhadap psikologi pelaku. Namun atas dasar adanya motif serta tuduhannya pada istrinya yang tak terbukti alias karangannya saja. Diduga mungkin itu hanyalah alasan yang dibuat-buat atas gagalnya perceraian yang diinginkan oleh pelaku. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, Andika Ahid Widianto dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari penangkapan terhadap pelaku, penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya adalah pakaian pelaku dan korban, spray, selimut, ponsel, buku nikah, dan hasil visum. Sekian kisah ini, semoga ini bisa menjadi perhatian, sekaligus pembelajaran untuk kita semua ya. Jangan diam saja diperlakukan kasar oleh pasangan, karena cinta yang sesungguhnya tak akan pernah tega menyakiti. Terima kasih waktunya, jaga diri.